Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, pikiran kita umumnya terpola dengan pemahaman bahwa kalau Tuhan yang menyuruh untuk pergi ke suatu tempat, maka semuanya pasti beres. Sebab Tuhan sudah atur dan sediakan. Amin. Nah, sehingga ketika terjadi kesulitan, maka kita beranggapan bahwa bukan kehendak Tuhan bagi kita untuk berada di tempat itu. Selalu kita merasa bahwa kalau itu kehendak Tuhan, maka segala sesuatu pasti beres. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan yang memerintahkan Musa untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Betul? Jadi ketika Musa menyuruh bangsa Israel bergerak, itu adalah kehendak Tuhan. Amin apa amin? Amin? Amin. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau Tuhan yang menyuruh Musa dan bangsa itu bergerak, kenapa mereka tidak mendapatkan air? Bahkan ketika mereka tiba di Mara, ada air tetapi pahit, tidak bisa diminum. Nah, coba kita lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara, ini persoalan yang sulit dan sangat berat. Ya. Tetapi ketika kita melihat di ayat 22 dan 23, ada peningkatan. Dari yang tidak ada air menjadi ada air walaupun pahit. Tidak bisa diminum. Inilah sebuah fakta yang terjadi dalam kepemimpinan Musa. Kenapa bisa Tuhan memimpin Israel ke suatu tempat yang tidak ada airnya? Saudara, atau kenapa bisa Tuhan memimpin ke Mara yang airnya pahit? Apakah Tuhan keliru menempatkan bangsa itu atau menyuruh bangsa itu untuk bergerak? Saudara, Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Untuk apa? Untuk mencoba atau menguji bangsa itu. Di ayat yang ke-25, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara, apa reaksi bangsa Israel melihat peristiwa itu? Mereka bersungut-sungut kepada Musa di ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudaraku yang kekasih, bersungut-sungut adalah hal yang paling sering terjadi dan paling mudah dilakukan. Iya kan? Bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa karena Musa yang menyuruh mereka bergerak dan pergi. Saudara, kalau nasihat kita sempat mengecewakan orang lain, maka kita bisa diserang balik. Ya kan? Nah, sebenarnya sangat tidak fair kalau kita melemparkan kesalahan kepada para pemimpin. Setiap orang harusnya punya iman dan harus punya keberanian dalam menghadapi setiap kenyataan. Atau kalau mereka tidak yakin bahwa Musa itu dipilih Tuhan,
baiknya mereka tidak usah bergerak. Tetapi ketika Israel berani bergerak, mereka juga harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin umatnya. Saudara, kalaupun akhirnya kita dibawa ke situasi yang sulit di tahun 2021 ini, kita hanya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dan itulah yang dilakukan oleh Musa. Iya kan? Di ayat 25 Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saudaraku yang kekasih, jadi lihat bahwa Musa berseru-seru kepada Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan, sedangkan umat Israel terus bersungut-sungut. Karena umat itu bersungut-sungut, Tuhan tidak bereaksi. Tetapi ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan memberi jalan keluar. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih menghemat tenaga? Bersungut-sungut atau berseru? Kalau orang bersungut-sungut, hatinya terganggu, pikirannya terganggu, tetangganya pun terganggu, dan orang yang kita sungut-sunguti lebih terganggu. Si suami akan terganggu kalau istri mengomel atau terus bersungut-sungut di rumah. Iya kan? Tetapi umumnya manusia lebih memilih bersungut-sungut kepada Tuhan daripada bertanya kepada Tuhan. Padahal kita tinggal tanya kepada Tuhan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Musa bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Ayat 25 tadi. Saudaraku yang kekasih, ajaib. Iya kan? Kayu yang ditunjukkan Tuhan dilemparkan kepada air, dan air itu berubah dari pahit menjadi manis. Perhatikan, pertolongan Tuhan sangat mudah, simpel dan praktis. Haleluya. Amin. Kalau kita disuruh atau ditempatkan Tuhan di tempat yang kering atau gersang karena Tuhan ingin pakai kita untuk merubah tempat itu satu kesempatan dari Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya melalui kita. Tetapi kalau kita langsung bersungut-sungut, maka Tuhan akan berdiam diri dan membiarkan kita di situ sampai mati dalam kesemutan. Haleluya. Tetapi ketika kita berseru, maka Tuhan akan bertindak. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Demikian kata Tuhan kan? Nah, kadang-kadang kita tidak bisa keluar dari persoalan karena kita terus bersungut-sungut, terus mengeluh atau sibuk menyalahkan orang lain dan lupa berseru kepada Tuhan. Lupa mencari mujizat dari Tuhan. Lupa bahwa Tuhan sumber dan pembuat mujizat. Inilah persoalan banyak orang percaya dewasa ini. Sehingga jarang melihat yang namanya mujizat. Padahal kalau kita baca Kejadian pasal 1 ayat 1 berbunyi, pada mulanya Allah. Ya kan? Coba. Pada mulanya. Ini kalimat ini luar biasa di Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Arti kalimat ini adalah bahwa Allah lah permulaan segala sesuatu. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa Yesus adalah permulaan segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Berarti segala sesuatu bermula dari Allah, karena Dialah yang menjadikan segala sesuatu, termasuk saudara dan saya. Amin. Jadi seharusnya kalau kita punya masalah, kita harus pergi
atau kembali kepada pencipta kita. Ada masalah, berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah permulaan segala sesuatu. Tuhan sanggup menyelesaikan segala persoalan saudara dan saya. Amin. Begitu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan punya berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan kita. Ketika Musa berseru, Tuhan hanya menggunakan sepotong kayu untuk merubah air yang pahit menjadi manis. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan asal kita berseru kepadanya. Amin. Seringkali kita mengaku orang beriman, orang percaya. Tetapi apakah saudara percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Jadi kalau persoalan yang kita jumpai di tahun 2021 ini, ya pasti akan ada persoalan, pasti ada pergumulan. Dengar baik, saya mau katakan, kembalilah kepada penciptamu. Amin. Kepada Dia yang menyuruh saudara dan saya masuk tahun 2021 ini. Amin. Iya kan? Jadi kalau ada persoalan yang kita jumpai, dan pasti ada persoalannya, maka saudaraku yang kekasih, kita harus kembali kepada Tuhan yang menyuruh kita bergerak, yang menyuruh kita berjalan memasuki tahun 2021 ini. Tuhan yang sudah menyiapkan tahun 2021 ini bagi kita masuki dan bergerak. Tuhan juga telah menyiapkan seluruh jawaban untuk menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi di 2021 ini. Amin. Karena itu jangan bersungut-sungut, tapi berserulah. Waktu kita berseru, kita akan melihat Tuhan bekerja dan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diajarkan ketika ada masalah kami jumpai di 2021, kami kembali kepada Engkau. Sebab Engkau yang memulainya, yang telah mengizinkan kami masuk dan bergerak di 2021. Engkau telah menyediakan seluruh penyelesaian dari setiap persoalan yang nanti kami jumpai, yang kami hadapi di 2021 ini. Terima kasih, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap kami, memberkati sahabat Galilea. Dan sahabat Galilea terpelihara secara sempurna. Dan ada mujizat dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.